Apakah Anda tahu bahwa seorang wanita berusia 68 tahun tiba-tiba terjatuh di kamar tidurnya pagi hari, hanya beberapa menit setelah bangun tidur? Padahal malam sebelumnya, ia tampak sehat dan bugar. Tidak ada keluhan sakit. Ia bahkan sempat bercanda dengan cucunya sebelum tidur. Tapi pagi itu, keluarganya panik. Ia pingsan, wajahnya pucat, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan, itu akibat tekanan darah yang mendadak turun saat bangun dari tidur. Kasus seperti ini bukan hal langka. Setelah usia 60 tahun, tubuh menjadi jauh lebih sensitif terhadap perubahan, terutama saat bangun tidur. Ada beberapa kesalahan kecil yang sering dilakukan lansia di pagi hari. Kelihatannya sepele, tapi bisa memicu risiko serius seperti pusing, jatuh, stroke ringan, serangan jantung, bahkan kematian mendadak. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari kita tidak menyadari bahwa rutinitas pagi itu ternyata bisa sangat membahayakan jika dilakukan dengan cara yang salah. Di video ini, kita akan membahas 9 kesalahan paling umum yang sering dilakukan lansia saat bangun tidur. Hindari kesalahan-kesalahan ini, dan Anda bisa menjaga tubuh tetap kuat, sehat, dan seimbang setiap pagi. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena satu perubahan kecil di pagi hari bisa menyelamatkan hidup Anda. Setelah kita mengetahui bahwa ada banyak risiko tersembunyi di balik kebiasaan bangun tidur, pertanyaannya sekarang, mengapa pagi hari begitu krusial, terutama bagi para lansia? Kenapa kesalahan kecil di waktu pagi bisa berujung fatal? Jawabannya terletak pada perubahan alami tubuh seiring bertambahnya usia. Saat seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, berbagai sistem dalam tubuh mengalami penurunan fungsi secara perlahan. Jantung tidak sekuat dulu dalam memompa darah. Sistem keseimbangan tubuh jadi lebih sensitif. Otot dan sendi mulai kaku karena produksi cairan pelumas sendi berkurang. Bahkan, sistem saraf pusat pun merespons lebih lambat terhadap rangsangan. Ini semua adalah proses alamiah dari penuaan. Pagi hari menjadi waktu yang sangat penting karena inilah saat pertama kali tubuh diaktifkan kembali setelah istirahat panjang. Bayangkan seperti mesin yang semalaman dimatikan, lalu tiba-tiba dinyalakan tanpa pemanasan. Tentu ada risiko kerusakan. Begitu pula tubuh kita. Begitu membuka mata, seluruh sistem tubuh, dari jantung, otot, otak, hingga keseimbangan, harus bekerja sama agar kita bisa duduk, berdiri, dan berjalan. Sayangnya, banyak orang lanjut usia terbiasa langsung beraktivitas tanpa persiapan. Bahkan, beberapa merasa tidak perlu melakukan rutinitas pagi yang sehat karena merasa baik-baik saja. Padahal, justru di usia inilah kesadaran terhadap rutinitas pagi menjadi semakin penting. Rutinitas pagi bukan hanya soal mandi dan sarapan, tapi mencakup seluruh proses mempersiapkan tubuh agar siap beraktivitas tanpa cedera atau gangguan kesehatan. Mulai dari membuka mata dengan perlahan, melakukan peregangan ringan, duduk sejenak sebelum berdiri, hingga minum air putih hangat dan mengecek kondisi tubuh. Penelitian medis menunjukkan bahwa sebagian besar kasus jatuh pada lansia terjadi di pagi hari, saat mereka baru bangun dari tempat tidur. Penyebabnya beragam. Tekanan darah turun mendadak, otot kaki yang kaku, keseimbangan yang belum pulih sepenuhnya, bahkan saraf mata yang belum terbangun dengan sempurna. Semua ini bisa dicegah jika kita menerapkan rutinitas pagi yang tepat. Selain itu, pagi hari juga sangat mempengaruhi suasana hati. Lansia yang terburu-buru, merasa panik, atau langsung stres di pagi hari akan cenderung memiliki suasana hati buruk sepanjang hari. Ini dapat memicu tekanan darah naik, gangguan pencernaan, hingga penurunan imunitas. Rutinitas pagi yang baik membantu lansia merasa lebih tenang, percaya diri, dan siap menjalani hari. Bahkan, beberapa dokter menyarankan agar lansia membuat jurnal pagi yang mencatat perasaan dan kondisi fisik mereka setiap bangun tidur. Dari catatan ini, bisa terlihat pola-pola yang mungkin penting untuk diketahui keluarga atau tenaga medis. Penting juga untuk memahami bahwa rutinitas pagi bukan hanya soal kebiasaan, tetapi bentuk rasa sayang terhadap diri sendiri. Saat lansia menjalankan rutinitas pagi yang sehat, mereka sedang melindungi dirinya dari risiko yang sering tidak disadari. Sekarang Anda sudah paham betapa pentingnya rutinitas pagi bagi lansia. Maka, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita akan membahas kesalahan pertama yang sering terjadi di pagi hari dan berbahaya bagi lansia, namun masih banyak dilakukan tanpa sadar. Kesalahan ini terjadi bahkan sebelum kaki Anda menyentuh lantai. Apa itu? Yuk, kita bahas di bagian selanjutnya. Setelah memahami betapa pentingnya rutinitas pagi bagi lansia, kita perlu menyoroti salah satu kesalahan paling umum,
namun juga paling berbahaya, yang sering terjadi tepat setelah mata terbuka. Kesalahan ini sering dianggap sepele karena tidak terlihat mencolok. Padahal, bisa memicu efek domino yang membahayakan tubuh secara keseluruhan. Kesalahan itu adalah bangun tidur secara mendadak. Mungkin karena ingin cepat ke kamar mandi, atau ingin melihat jam, atau bahkan merasa tidak ada waktu untuk bersantai di tempat tidur. Tapi saat lansia langsung bangkit dari posisi tidur ke duduk atau berdiri dalam hitungan detik, tubuh tidak diberi waktu untuk beradaptasi. Hasilnya bisa fatal. Coba bayangkan tubuh kita seperti sebuah mobil tua yang baru dinyalakan di pagi hari. Kalau langsung digas kencang, mesin bisa ngadat. Sama halnya dengan tubuh lansia. Setelah tidur selama 6 hingga 8 jam, seluruh sistem tubuh berada dalam kondisi istirahat total. Jantung memompa lebih pelan, tekanan darah lebih rendah, dan aliran darah ke otak pun lebih lambat. Ketika seseorang tiba-tiba bangun, tubuh dipaksa hidup kembali secara mendadak. Ini membuat jantung harus bekerja lebih keras secara tiba-tiba untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Apa akibatnya? Banyak lansia merasa pusing sesaat setelah bangun, atau gelap pandangan, bahkan hilang keseimbangan. Ini dikenal dengan istilah hipotensi ortostatik, suatu kondisi ketika tekanan darah turun drastis saat berpindah dari posisi berbaring ke duduk atau berdiri. Dalam kondisi ekstrim, bisa terjadi pingsan, jatuh, terbentur, bahkan serangan jantung mendadak. Kondisi ini lebih umum terjadi pada lansia karena elastisitas pembuluh darah menurun seiring usia, membuat tubuh butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan tekanan darah. Selain itu, lansia yang mengonsumsi obat tekanan darah, diuretik, atau memiliki riwayat jantung, lebih rentan terhadap efek ini. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Caranya sangat sederhana, tapi perlu dibiasakan. Begitu terbangun, jangan langsung bangkit. Berbaringlah sejenak sambil menarik napas dalam-dalam 2-3 kali. Gerakan perlahan jari tangan dan kaki, lalu putar pergelangan. Setelah itu, miringkan tubuh secara perlahan ke salah satu sisi, dan gunakan tangan untuk menopang tubuh agar bisa duduk. Tunggulah dalam posisi duduk selama 30 detik hingga 1 menit. Baru setelah itu, perlahan berdiri dengan posisi kaki mantap di lantai. Langkah ini mungkin terdengar merepotkan, tapi justru bisa menyelamatkan nyawa. Beberapa dokter bahkan menyarankan lansia memasang alarm khusus yang tidak mengejutkan, atau membiasakan diri bangun lebih awal agar tidak terburu-buru. Selain menghindari risiko pingsan dan cedera, bangun dengan perlahan juga membantu pikiran lebih tenang. Lansia yang terbiasa bangun mendadak seringkali merasa gelisah, mudah marah, atau bahkan panik di pagi hari. Semua ini bisa memicu stres dan tekanan darah tinggi. Kesalahan 1. Bangun secara mendadak. Setelah memahami betapa pentingnya rutinitas pagi bagi lansia, kini saatnya kita membahas kesalahan pertama yang paling sering dilakukan, namun justru paling berbahaya, yakni bangun tidur secara mendadak. Kesalahan ini terjadi tepat setelah mata terbuka. Banyak orang lanjut usia terburu-buru untuk segera duduk atau berdiri setelah bangun tidur. Alasannya macam-macam. Ingin cepat ke kamar mandi, merasa waktu sudah siang, atau bahkan karena sudah terbiasa sejak muda bangun dengan cepat. Tapi tubuh lansia tidak lagi sekuat dan secepat dulu. Apa yang dulu aman, kini bisa jadi berbahaya. Coba bayangkan tubuh seperti mesin tua yang baru saja istirahat selama berjam-jam. Jantung berdetak lebih lambat, tekanan darah menurun, aliran darah ke otak pun melambat. Saat kita tidur, seluruh sistem tubuh berada dalam kondisi istirahat. Maka ketika bangun, tubuh butuh waktu untuk kembali ke mode aktif. Jika langsung duduk atau berdiri, jantung dipaksa memompa lebih cepat, tekanan darah belum stabil, dan otak belum sepenuhnya menerima pasokan oksigen. Inilah yang menyebabkan banyak lansia merasa pusing, limbung, atau gelap pandangan saat langsung bangkit dari tempat tidur. Fenomena ini dikenal sebagai hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah secara tiba-tiba saat berubah posisi dari berbaring ke duduk atau berdiri. Dalam banyak kasus, ini bisa menyebabkan pingsan, terjatuh, bahkan cedera serius seperti patah tulang panggul yang sangat umum dialami oleh lansia. Dalam kasus yang lebih ekstrim, kondisi ini bisa memicu stroke ringan atau memperburuk kondisi jantung yang sudah lemah. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan? Langkah paling sederhana namun sangat penting adalah berikan waktu pada tubuh Anda untuk bangun secara perlahan. Setelah membuka mata, jangan langsung bangkit. Lakukan ini. Berbaring sejenak selama 1-2 menit, sambil mengambil napas dalam perlahan. Rasakan tubuh Anda.
Apakah ada rasa nyeri? Apakah kepala terasa ringan atau berat? Lalu, putar tubuh ke samping secara perlahan, bukan langsung duduk tegak. Setelah itu, gunakan tangan untuk menopang tubuh dan duduk perlahan di pinggir tempat tidur. Duduklah selama 1-2 menit. Goyangkan kaki sedikit, dan rasakan apakah tubuh sudah cukup stabil. Jika tidak ada rasa pusing atau mual, baru perlahan berdiri sambil tetap berpegangan pada sandaran atau dinding. Kebiasaan ini terlihat sepele, tapi bisa menyelamatkan nyawa dan mencegah cedera berat. Menariknya, banyak lansia merasa bangun perlahan itu buang waktu. Padahal, justru ini bentuk penghormatan terhadap tubuh yang telah bekerja keras sepanjang hidup. Memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi adalah bentuk perhatian dan kasih sayang pada diri sendiri. Dan bagi keluarga yang merawat orang tua lansia, penting sekali untuk mengingatkan dan membantu menciptakan lingkungan tidur yang aman. Misalnya, menyediakan pegangan di samping tempat tidur, lampu tidur yang mudah dijangkau, serta menghindari barang-barang di lantai yang bisa membuat tergelincir saat berdiri. Jika kebiasaan bangun mendadak ini dibiarkan, maka tubuh akan selalu terkejut setiap pagi. Bayangkan kalau jantung dipaksa mengejutkan dirinya setiap hari. Lama-lama, kelelahan itu bisa menumpuk dan menyebabkan masalah jangka panjang. Jadi, mulai hari ini, mari belajar memberi waktu bagi tubuh untuk sadar sepenuhnya sebelum bergerak. Bangun dengan perlahan bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda bijak dan cinta diri yang sejati. Nah, setelah tubuh mulai terbangun dengan aman, ada satu langkah penting yang sering dilupakan namun sangat membantu, peregangan ringan. Banyak lansia melewatkannya, padahal ini bisa membuat sendi lebih lentur dan otot lebih siap menjalani hari. Kesalahan 2, tidak melakukan peregangan. Setelah tubuh berhasil bangun secara perlahan dan aman, kita masuk ke tahap berikutnya yang tak kalah penting. Tubuh sudah dalam posisi duduk, mungkin Anda bahkan sudah berdiri pelan sambil berpegangan pada dinding atau tongkat. Tapi satu kesalahan yang masih sering diabaikan oleh lansia adalah melewatkan peregangan. Kita sering berpikir bahwa peregangan hanya untuk orang yang akan berolahraga. Padahal bagi lansia, peregangan adalah bagian vital dari transisi tidur ke aktivitas harian. Setelah berjam-jam dalam posisi tidur, otot-otot tubuh cenderung kaku dan tidak siap langsung bekerja. Sama seperti mesin yang butuh pemanasan, tubuh lansia pun memerlukan pemanasan ringan sebelum digunakan. Banyak lansia mengeluhkan rasa pegal, kaku, atau bahkan nyeri saat mulai berjalan pagi. Bahkan, ada yang merasa sendinya, ngilu, atau sulit digerakkan di pagi hari. Itu bukan karena faktor usia semata, tapi juga karena tidak diberi kesempatan untuk beradaptasi secara perlahan. Tanpa peregangan, otot dan sendi dipaksa bekerja dalam kondisi kaku. Akibatnya bisa beragam, dari sekadar rasa tidak nyaman, hingga risiko cedera seperti terkilir atau bahkan terjatuh karena keseimbangan yang terganggu. Sendi-sendi seperti lutut, pergelangan kaki, dan pinggul adalah bagian yang paling rentan. Bila tidak dipanaskan dengan baik, maka risiko jatuh meningkat drastis, apalagi jika rumah tidak dilengkapi dengan lantai anti-selip atau pegangan. Peregangan bukan hanya untuk fisik. Gerakan peregangan ringan di pagi hari juga membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak, memperbaiki pernapasan, dan memberi sinyal pada sistem saraf bahwa hari telah dimulai. Bahkan, dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa lansia yang rutin melakukan peregangan pagi mengalami peningkatan suasana hati, lebih sedikit nyeri otot, dan kualitas tidurnya pun membaik. Lalu, bagaimana cara melakukan peregangan yang tepat untuk lansia? Yang pertama dan terpenting, lakukan secara perlahan dan hati-hati. Jangan memaksa tubuh untuk bergerak seperti saat muda. Berikut adalah contoh rangkaian peregangan ringan yang bisa dilakukan sambil duduk di tempat tidur atau berdiri perlahan. Peregangan lengan atas. Angkat kedua tangan ke atas perlahan-lahan, tahan selama 10 detik, lalu turunkan. Ulangi 3 kali. Putar bahu ke belakang dan ke depan masing-masing 5 kali. Ini membantu mengurangi ketegangan di leher dan punggung. Peregangan leher. Miringkan kepala ke kanan dan ke kiri secara lembut, tahan beberapa detik di setiap sisi. Goyangkan pergelangan kaki. Saat duduk, goyangkan pergelangan kaki dalam gerakan melingkar. Ini membantu melancarkan sirkulasi darah ke kaki. Tarik napas dalam-dalam. Lakukan pernapasan perut secara dalam, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Ulangi 3-5 kali untuk menenangkan sistem saraf. Semua gerakan ini hanya butuh waktu sekitar 3-5 menit, tapi dampaknya sangat besar bagi kesiapan tubuh. Bila dilakukan secara rutin, Anda akan merasakan tubuh lebih lentur,
langkah kaki lebih mantap, dan bahkan suasana hati lebih cerah di pagi hari. Seringkali, lansia merasa tidak sempat melakukan peregangan karena merasa harus segera memulai aktivitas. Tapi justru dengan peregangan, aktivitas berikutnya bisa berjalan lebih lancar dan minim risiko. Ingat, di usia 60 tahun ke atas, pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Jangan tunggu jatuh dulu baru sadar pentingnya kelenturan tubuh. Jadikan peregangan sebagai bagian dari ritual pagi yang tidak boleh dilewatkan. Setelah peregangan dilakukan, tubuh sudah mulai siap untuk berdiri dan berjalan. Namun, masih ada satu kesalahan krusial yang sering dilakukan setelah ini, langsung berdiri tanpa duduk dulu dengan stabil. Banyak yang mengira karena sudah merasa baik-baik saja setelah peregangan, maka aman-aman saja untuk langsung berdiri dan melangkah. Padahal, tubuh belum tentu sepenuhnya siap. Kesalahan 3. Langsung berdiri tanpa duduk dulu. Setelah tubuh melakukan peregangan ringan, biasanya muncul perasaan lebih segar dan siap untuk memulai hari. Otot sudah tidak sekaku saat pertama bangun, napas terasa lebih lega, dan kepala mulai terasa jernih. Tapi justru di titik inilah banyak lansia tergesa-gesa melakukan langkah berikutnya, berdiri langsung dari posisi tidur atau duduk, tanpa memberi jeda yang cukup. Kesalahan ini tampaknya kecil, namun bisa berdampak sangat besar. Banyak lansia mengira bahwa setelah peregangan, tubuh sudah sepenuhnya siap berdiri dan melangkah. Tapi sebenarnya, sistem keseimbangan dan tekanan darah belum tentu ikut menyesuaikan secepat itu. Transisi dari posisi duduk berdiri adalah salah satu momen paling rawan, karena disinilah tubuh mengalami perubahan posisi yang cepat dan memerlukan penyesuaian sistem peredaran darah secara mendadak. Saat berdiri terlalu cepat, darah bisa turun ke bagian bawah tubuh sebelum otak mendapatkan pasokan yang cukup. Akibatnya, otak kekurangan oksigen sejenak. Inilah yang menyebabkan sensasi pusing, mata berkunang-kunang, atau bahkan pandangan gelap saat berdiri. Kondisi ini dikenal dengan istilah hipotensi ortostatik, seperti yang kita singgung sebelumnya. Namun yang perlu digarisbawahi, risiko ini semakin meningkat saat kita melewatkan fase duduk dengan stabil setelah berbaring. Duduk dengan tenang selama 1-2 menit memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan tekanan darah, irama jantung, dan sirkulasi darah. Ini semacam checkpoint yang memastikan bahwa semua sistem tubuh bekerja baik sebelum melangkah lebih jauh. Sayangnya, banyak orang merasa tidak nyaman duduk terlalu lama. Mungkin karena merasa tergesa-gesa, terburu oleh rutinitas pagi, atau bahkan karena rasa percaya diri yang berlebihan terhadap kondisi fisiknya. Padahal, banyak kasus jatuh di pagi hari berawal dari kepercayaan diri yang keliru ini. Berikut adalah cara aman yang sebaiknya dilakukan saat ingin beranjak dari tempat tidur. Setelah peregangan, tetap dalam posisi duduk selama minimal 1 menit. Gunakan waktu ini untuk merasakan apakah kepala terasa ringan, pandangan jernih, dan tubuh stabil. Letakkan kaki di lantai secara perlahan. Goyangkan sedikit untuk memastikan aliran darah lancar ke ujung kaki. Letakkan tangan pada lutut atau ranjang sebagai penopang, lalu perlahan-lahan dorong tubuh untuk berdiri. Saat berdiri, tetap berpegangan pada sesuatu, dinding, tongkat, atau sandaran kursi, untuk menjaga keseimbangan. Setelah berdiri, tunggu lagi beberapa detik sebelum mulai berjalan. Langkah-langkah ini bukan untuk memperlambat Anda, melainkan untuk melindungi Anda. Dalam banyak laporan medis, jatuh di pagi hari adalah penyebab utama cedera serius pada lansia. Bahkan luka ringan pun bisa menjadi masalah besar di usia 70 atau 80 tahun, karena proses penyembuhan sudah tidak secepat dulu. Apalagi jika jatuh menyebabkan patah tulang, seperti tulang pinggul atau pergelangan tangan, itu bisa mempengaruhi kualitas hidup secara drastis. Banyak lansia yang setelah mengalami jatuh, menjadi takut untuk bergerak, akhirnya kurang aktivitas, lalu kondisi tubuh semakin menurun. Jadi, penting untuk menyadari bahwa transisi dari duduk ke berdiri bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang memberi waktu dan ruang pada tubuh untuk menyesuaikan diri. Anggaplah itu sebagai bentuk penghormatan terhadap tubuh Anda yang sudah mengabdi puluhan tahun. Setelah tubuh benar-benar stabil dan berdiri dengan aman, barulah Anda bisa melangkah ke aktivitas berikutnya. Namun, ada satu langkah penting yang sering sekali dilewatkan oleh banyak lansia setelah bangun tidur, padahal sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan organ: minum air putih. Di bab selanjutnya, kita akan membahas kesalahan keempat yang banyak dilakukan setelah berdiri, yaitu tidak minum air setelah bangun tidur, dan kenapa ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan, dari sembelit hingga gangguan ginjal. Kesalahan 4. Tidak minum air setelah bangun tidur.
Setelah tubuh berdiri dengan stabil dan siap untuk beraktivitas, langkah berikutnya yang seringkali terlewat adalah memberi tubuh asupan cairan. Ya, kesalahan berikutnya yang sangat umum terjadi di kalangan lansia adalah tidak minum air setelah bangun tidur. Sepele. Kelihatannya memang. Tapi faktanya, kekurangan cairan di pagi hari dapat memicu berbagai masalah serius, terutama bagi orang lanjut usia. Ketika kita tidur selama 6-8 jam, tubuh tetap melakukan proses metabolisme seperti biasa, bernafas, mengatur suhu tubuh, memperbaiki sel, hingga membuang racun. Semua proses ini menggunakan air. Maka, saat kita bangun tidur, tubuh kita sebenarnya dalam keadaan setengah dehidrasi. Bagi lansia, ini menjadi lebih berisiko karena fungsi ginjal dan kemampuan tubuh dalam menahan cairan sudah tidak sebaik dulu. Selain itu, rasa haus juga semakin tumpul seiring bertambahnya usia. Jadi, meskipun tubuh sedang kekurangan cairan, lansia seringkali tidak merasa haus, dan inilah yang membuat mereka melewatkan kebiasaan penting ini. Apa akibatnya jika tubuh tidak segera diberi air setelah bangun tidur? Pertama, darah menjadi lebih kental. Ini meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, stroke ringan, dan memperberat kerja jantung. Tubuh yang kurang cairan juga akan merasa lemas, kurang fokus, dan mudah mengantuk meskipun sudah tidur cukup lama. Tak jarang, lansia mengira tubuh lemas karena faktor usia atau kurang makan, padahal hanya karena tidak cukup minum air di pagi hari. Kedua, saluran pencernaan menjadi terganggu. Banyak lansia yang mengalami sembelit kronis, dan mereka tidak sadar bahwa salah satu penyebab utamanya adalah dehidrasi. Tanpa air yang cukup, usus menjadi lebih kering dan gerak peristaltik melambat, sehingga buang air besar menjadi sulit dan menyakitkan. Ketiga, fungsi ginjal terganggu. Air dibutuhkan untuk membantu ginjal menyaring racun dari darah. Jika tidak ada cukup cairan, maka proses penyaringan menjadi tidak maksimal, dan ini bisa menyebabkan akumulasi racun atau bahkan batu ginjal. Lalu, kapan waktu terbaik untuk minum air setelah bangun tidur? Jawabannya, sesegera mungkin setelah tubuh berdiri dengan stabil dan siap beraktivitas. Jangan tunggu sampai haus. Bahkan sebelum gosok gigi atau mandi, minumlah segelas air putih hangat. Air hangat lebih disarankan karena lebih ramah terhadap sistem pencernaan dan dapat membantu memperlancar peredaran darah. Beberapa tips untuk minum air di pagi hari bagi lansia. Sediakan segelas air di dekat tempat tidur sebelum tidur. Jadi begitu bangun dan selesai duduk, air langsung tersedia. Gunakan gelas khusus lansia dengan pegangan yang nyaman dan anti tumpah. Minumlah perlahan, jangan sekaligus. Ini membantu tubuh menyerap air lebih efektif dan mencegah mual. Bila sulit minum air putih biasa, bisa tambahkan irisan lemon atau madu untuk rasa alami. Tapi perlu diingat, hindari langsung minum kopi, teh, atau minuman manis saat perut kosong. Kafein dan gula justru bisa memperparah dehidrasi dan mengganggu keseimbangan gula darah di pagi hari. Air putih hangat tetap jadi pilihan terbaik. Minum air bukan sekadar melepas dahaga. Bagi lansia, ini adalah cara sederhana untuk menjaga organ-organ penting tetap bekerja optimal, mengurangi risiko penyakit, dan membantu tubuh pulih lebih baik setelah istirahat malam. Bahkan, banyak ahli kesehatan menyebut segelas air di pagi hari sebagai obat alami pertama yang bisa Anda berikan untuk tubuh setiap harinya. Setelah tubuh mendapatkan cairan yang cukup, biasanya semangat dan kesadaran akan mulai meningkat. Tapi di zaman sekarang, ada satu kebiasaan yang sering mengganggu momen berharga ini, langsung mengecek HP atau menyalakan TV setelah bangun tidur. Meski tampaknya tidak membahayakan secara fisik seperti jatuh atau dehidrasi, tapi kebiasaan ini bisa mengganggu kestabilan emosi dan konsentrasi lansia sepanjang hari. Kesalahan 5. Langsung mengecek HP atau TV di pagi hari. Setelah tubuh mendapatkan asupan cairan yang cukup, biasanya energi mulai terasa meningkat. Kepala terasa lebih ringan, tubuh lebih segar, dan pikiran pun mulai aktif. Di momen inilah, banyak orang, termasuk lansia, tertarik untuk segera mengecek HP, membuka WhatsApp, melihat berita di media sosial, atau bahkan langsung menyalakan televisi. Kebiasaan ini mungkin sudah terbentuk sejak lama, apalagi dengan kemudahan teknologi saat ini. Tapi tahukah Anda, langsung berinteraksi dengan layar elektronik setelah bangun tidur ternyata bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, terutama di usia lanjut? Ya, kesalahan kelima ini bukan tentang bahaya yang tampak secara langsung, seperti jatuh atau pingsan, tapi lebih kepada dampak jangka panjang terhadap kestabilan emosi, kualitas fokus, dan ketenangan pikiran lansia sepanjang hari.
Di pagi hari, otak kita baru saja keluar dari gelombang tidur. Secara biologis, kondisi mental masih dalam proses adaptasi dari istirahat menuju kesadaran penuh. Ini adalah waktu yang sangat sensitif, di mana otak lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang masuk. Ketika layar HP atau TV menyajikan berita buruk, konflik, gosip, atau bahkan sekadar notifikasi yang berlebihan, otak langsung dipaksa untuk bekerja keras memproses semuanya. Akibatnya, tingkat stres bisa meningkat sebelum hari benar-benar dimulai. Bagi lansia, kondisi ini bisa menjadi pemicu tekanan darah naik, jantung berdebar lebih cepat, hingga muncul rasa cemas tanpa sebab yang jelas. Belum lagi efek dari cahaya biru yang dipancarkan layar. Meskipun umumnya dibahas dalam konteks malam hari, cahaya biru juga bisa mengganggu kestabilan hormon di pagi hari, terutama bila dilihat dalam waktu lama. Cahaya ini bisa mengganggu produksi hormon serotonin dan melatonin yang mengatur suasana hati dan siklus tidur bangun seseorang. Selain itu, saat perhatian kita langsung tersedot ke layar, kita jadi melewatkan momen penting untuk terhubung dengan tubuh dan pikiran sendiri. Pagi hari seharusnya menjadi waktu yang penuh kesadaran, waktu di mana kita mendengarkan sinyal tubuh. Apakah ada rasa tidak nyaman? Apakah nafas terasa lega? Bagaimana detak jantung kita? Apakah perut terasa mual? Semua ini penting, apalagi bagi lansia yang perlu memantau kondisi tubuh setiap hari. Interaksi awal yang penuh distraksi juga bisa membuat aktivitas selanjutnya jadi tidak fokus. Misalnya, sarapan dilakukan terburu-buru sambil tetap menatap layar. Atau, saat berjalan pagi, pikiran masih memikirkan berita yang baru dibaca. Akibatnya, gerak tubuh menjadi tidak waspada, dan risiko tersandung atau terjatuh bisa meningkat. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan sebagai pengganti mengecek HP atau menyalakan TV? Berikut beberapa alternatif positif yang bisa dilakukan oleh lansia setelah bangun tidur. Duduk sejenak sambil mendengarkan musik lembut atau suara alam. Ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengatur suasana hati. Membaca doa, afirmasi positif, atau renungan pagi. Bagi banyak lansia, ini menjadi sumber ketenangan batin yang luar biasa. Berbicara dengan pasangan atau anggota keluarga. Percakapan ringan bisa meningkatkan semangat tanpa menimbulkan tekanan mental. Melakukan pernapasan dalam atau meditasi ringan. Cukup 3-5 menit untuk membawa ketenangan dan fokus. Menulis jurnal singkat. Catat perasaan pagi itu, kondisi fisik, atau hal-hal yang disyukuri. Ini memperkuat koneksi dengan diri sendiri. Jika memang perlu menggunakan HP, cobalah beri jeda minimal 30 menit setelah bangun tidur. Gunakan waktu itu untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada tubuh dan pikiran. Bila menonton TV adalah kebiasaan, pastikan tayangan yang dipilih bersifat positif, menenangkan, dan tidak memicu stres. Ingat, pagi hari adalah fondasi untuk sisa hari yang akan dijalani. Jika dibuka dengan ketenangan, maka sepanjang hari akan cenderung lebih damai. Tapi jika pagi dimulai dengan ledakan informasi, stres, atau kekhawatiran, maka tubuh dan pikiran bisa terbebani sejak awal. Dan jangan lupa, pikiran yang tenang di pagi hari juga berdampak pada pencernaan, imunitas, dan kestabilan gula darah. Jadi, ini bukan sekadar soal mental, tapi juga kesehatan fisik secara keseluruhan. Setelah ketenangan mental terjaga, tubuh pun lebih siap untuk menerima asupan pertama hari itu, sarapan. Namun, banyak lansia yang melakukan kesalahan penting di sini. Ada yang melewatkan sarapan sama sekali, dan ada pula yang makan terlalu berat. Keduanya sama-sama bisa mengganggu metabolisme dan kesehatan jangka panjang. Apa dampaknya? Dan bagaimana seharusnya sarapan yang ideal bagi lansia? Kesalahan 6. Melewatkan sarapan atau sarapan terlalu berat. Setelah tubuh dan pikiran tersadar sepenuhnya, tubuh sudah diberi cairan, dan pagi diawali tanpa stres dari layar, saatnya memberikan asupan energi pertama untuk tubuh, sarapan. Namun disinilah banyak lansia melakukan kesalahan berikutnya, melewatkan sarapan sama sekali, atau justru sarapan dengan porsi besar dan berat. Keduanya dapat berdampak buruk, bukan hanya untuk pencernaan, tapi juga untuk metabolisme tubuh secara keseluruhan. Mari kita bahas dulu, mengapa melewatkan sarapan berbahaya bagi lansia? Saat tidur, tubuh tetap bekerja, jantung terus berdetak, paru-paru tetap bernapas, dan organ-organ lain menjalankan proses metabolisme. Setelah bangun tidur, tubuh sudah dalam kondisi rendah energi dan memerlukan bahan bakar untuk memulai aktivitas. Ketika lansia melewatkan sarapan, kadar gula darah bisa turun drastis, yang menyebabkan tubuh lemas, kepala pusing,
bahkan bisa menyebabkan jatuh karena tidak stabil saat berjalan. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat tekanan darah rendah atau diabetes, melewatkan sarapan bisa sangat berisiko. Tubuh akan bekerja lebih keras untuk menyeimbangkan kadar gula, dan ini membuat jantung harus memompa darah lebih kuat. Dalam jangka panjang, ini bisa memperburuk kondisi jantung dan mempercepat kelelahan. Selain itu, tidak sarapan juga berdampak pada suasana hati. Banyak lansia yang merasa mudah marah, cemas, atau gelisah di pagi hari tanpa alasan yang jelas. Padahal, otak sangat membutuhkan glukosa untuk bekerja optimal. Tanpa asupan yang cukup, sistem saraf menjadi lebih sensitif terhadap stres. Maka jangan heran jika lansia yang tidak sarapan jadi lebih mudah tersinggung atau merasa tidak nyaman sepanjang pagi. Lalu bagaimana dengan sarapan yang terlalu berat? Ini juga tidak kalah berbahayanya. Sarapan dengan makanan berlemak tinggi, terlalu banyak karbohidrat sederhana, atau makanan pedas dapat membebani sistem pencernaan yang baru saja bangun. Perut yang langsung diisi nasi, gorengan, atau makanan manis secara berlebihan akan memicu rasa kantuk, kembung, bahkan asam lambung naik. Sistem pencernaan pada lansia sudah tidak seefisien dulu. Produksi enzim pencernaan menurun, gerakan usus melambat, dan sensitivitas lambung meningkat. Maka jika sarapan terlalu berat, tubuh akan mengalihkan energinya ke sistem pencernaan, membuat otak dan otot jadi kurang bertenaga. Inilah mengapa banyak lansia merasa mengantuk atau berat badan setelah makan pagi yang terlalu besar. Jadi, sarapan seperti apa yang ideal untuk lansia? Kuncinya adalah ringan, bergizi, dan mudah dicerna. Berikut beberapa contoh sarapan sehat yang bisa dipertimbangkan. Bubur oatmeal dengan potongan pisang atau apel, ditambah sedikit madu dan taburan biji chia. Roti gandum dengan telur rebus dan sayuran kukus. Smoothie buah rendah gula yang dicampur yogurt tanpa pemanis dan sedikit kacang-kacangan. Bubur kacang hijau tanpa santan berlebihan dan tanpa gula berlebihan. Ubi rebus atau kentang kukus, dikombinasikan dengan telur dadar dan sedikit sayur. Minuman pendamping juga penting. Air putih hangat tetap menjadi pilihan utama. Jika ingin minuman lain, susu rendah lemak atau teh herbal hangat bisa menjadi alternatif. Hindari kopi hitam saat perut kosong, karena bisa memicu asam lambung. Yang tak kalah penting, waktu makan juga perlu diperhatikan. Sebaiknya sarapan dilakukan dalam 1 jam setelah bangun tidur. Jangan menunda sampai tubuh benar-benar merasa lapar. Rasa lapar berlebih bisa membuat kita tergoda makan berlebihan. Dan jangan lupa suasana saat sarapan. Sarapan sambil duduk santai, tidak terburu-buru, dan dalam suasana tenang sangat memengaruhi bagaimana tubuh menyerap nutrisi. Bila memungkinkan, makan bersama keluarga di pagi hari bisa menjadi momen penuh kebahagiaan dan semangat. Setelah sarapan yang tepat, tubuh pun siap menjalani aktivitas dengan energi yang stabil. Namun, sebelum benar-benar mulai beraktivitas, ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu memastikan kondisi tubuh dan keseimbangan fisik sebelum melangkah lebih jauh. Banyak lansia langsung berjalan setelah makan tanpa menyadari bahwa keseimbangan dan kekuatan kaki belum tentu optimal, terutama jika tidak dicek terlebih dahulu. Kesalahan 7. Tidak mengecek kaki keseimbangan sebelum berjalan. Setelah tubuh diberi asupan energi yang tepat lewat sarapan, secara logika kita mungkin merasa tubuh sudah sepenuhnya siap untuk beraktivitas. Perut terisi, pikiran lebih segar, dan semangat mulai muncul. Namun, ada satu aspek penting yang seringkali dilupakan oleh banyak lansia sebelum mulai berjalan atau bergerak, mengecek kondisi kaki dan keseimbangan. Kesalahan ini terdengar sepele, tapi faktanya, tidak melakukan pengecekan sederhana terhadap kekuatan dan keseimbangan tubuh dapat menyebabkan kecelakaan serius di pagi hari, terutama pada lansia yang memiliki riwayat tekanan darah rendah, diabetes, masalah persendian, atau gangguan saraf. Mengapa ini penting? Karena meskipun tubuh terasa baik-baik saja setelah bangun dan sarapan, sistem keseimbangan belum tentu sepenuhnya stabil, terutama jika tubuh belum benar-benar aktif selama beberapa hari atau ada gangguan yang tidak terasa secara langsung. Ingat, banyak lansia mengalami masalah keseimbangan ringan yang tidak mereka sadari, seperti saraf tepi yang melemah, sendi lutut yang longgar, atau kekuatan otot paha yang menurun. Tanpa disadari, hal ini bisa menyebabkan langkah kaki menjadi tidak mantap, dan akhirnya terjatuh saat mulai berjalan. Data dari berbagai lembaga kesehatan menunjukkan bahwa jatuh adalah penyebab utama cedera serius pada lansia. Lebih dari 60% jatuh terjadi di dalam rumah, terutama pada pagi hari saat transisi dari istirahat ke aktivitas harian. Cedera akibat jatuh, seperti patah tulang pinggul,
bisa berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup, bahkan menyebabkan kecacatan permanen atau mempercepat penurunan kondisi umum. Karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, lansia perlu meluangkan waktu sejenak untuk memastikan kaki dan keseimbangannya siap digunakan. Berikut adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap pagi. Tes kekuatan kaki. Saat duduk di tepi tempat tidur atau kursi, angkat satu kaki perlahan selama beberapa detik, lalu ganti kaki lainnya. Rasakan apakah ada rasa nyeri, lemah, atau getaran tidak wajar. Tes keseimbangan duduk ke berdiri. Cobalah berdiri tanpa bantuan selama beberapa detik. Jika terasa goyah, ulangi dengan perlahan sambil berpegangan pada kursi atau dinding. Tes pijakan kaki. Berdirilah dengan kedua kaki sejajar, lalu pindahkan berat badan dari kaki kiri ke kanan secara perlahan. Rasakan apakah tekanan merata dan stabil. Tes penglihatan orientasi. Putar kepala ke kiri dan kanan. Apakah terasa pusing atau tidak? Jika ada rasa melayang atau mual, sebaiknya tunda dulu aktivitas berjalan dan konsultasikan dengan keluarga atau dokter. Jika setelah tes ini Anda merasa mantap, baru mulai berjalan perlahan. Tapi tetap gunakan alas kaki yang aman dan tidak licin, terutama jika lantai rumah berbahan keramik atau marmer. Hindari berjalan di atas karpet yang bisa melipat atau terseret. Dan bila perlu, pasang pegangan tambahan di jalur yang biasa dilewati. Bagi lansia yang sudah memiliki gangguan keseimbangan, menggunakan tongkat atau alat bantu jalan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah bijak untuk menjaga keselamatan. Bahkan, banyak dokter menyarankan penggunaan alat bantu sejak dini sebelum terjadi kecelakaan. Dan jangan lupakan satu hal penting lainnya, lingkungan rumah yang aman dan terang. Pastikan pencahayaan cukup, tidak ada kabel atau benda kecil di lantai, serta kursi dan meja diletakkan pada posisi yang tidak menghalangi jalur berjalan. Mengecek keseimbangan setiap pagi bisa Anda anggap sebagai uji kelayakan tubuh sebelum beraktivitas. Seperti mobil yang dicek bannya sebelum digunakan, tubuh pun butuh pemeriksaan ringan agar tidak mogok di tengah jalan. Setelah memastikan keseimbangan aman, aktivitas pagi bisa dilanjutkan dengan lebih percaya diri. Namun, banyak lansia yang merasa setelah semua proses itu selesai, waktunya untuk mandi. Disinilah kesalahan ke-8 sering terjadi, yaitu langsung mandi dengan air dingin, tanpa mempertimbangkan kondisi tubuh dan tekanan suhu yang bisa sangat berbahaya. Kesalahan 8. Langsung mandi dengan air dingin. Setelah memastikan kaki kuat dan keseimbangan stabil, tubuh rasanya sudah siap untuk memulai aktivitas lebih serius. Banyak lansia yang kemudian berpikir, saatnya mandi biar segar. Tapi disinilah kesalahan berikutnya kerap terjadi. Langsung mandi dengan air dingin, tanpa memberi waktu tubuh untuk benar-benar siap menerima perubahan suhu yang ekstrim. Bagi anak muda, mandi air dingin mungkin terasa menyegarkan. Tapi bagi lansia, kebiasaan ini justru bisa sangat berbahaya. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim, berisiko memicu gangguan jantung, tekanan darah mendadak naik atau turun, bahkan pingsan di kamar mandi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saat air dingin menyentuh tubuh, pembuluh darah akan menyempit secara tiba-tiba, vasokonstriksi. Ini merupakan respon alami tubuh terhadap suhu dingin untuk mempertahankan panas inti. Tapi pada lansia, sistem sirkulasi darah sudah tidak sekuat dulu. Ketika pembuluh menyempit secara mendadak, jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk memompa darah. Inilah yang menyebabkan detak jantung bisa meningkat tajam, tekanan darah melonjak, dan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke ringan. Bukan hanya itu, perubahan suhu mendadak juga bisa memengaruhi sistem saraf, menyebabkan pusing atau bahkan disorientasi. Bayangkan seorang lansia yang baru saja stabil setelah bangun tidur, tiba-tiba tubuhnya dikagetkan dengan guyuran air dingin. Tentu saja itu menimbulkan stres besar bagi sistem tubuh. Selain itu, risiko terpleset juga lebih tinggi saat mandi dengan tergesa-gesa. Air dingin bisa membuat otot tegang, refleks jadi tidak sebaik biasanya, dan bila ditambah dengan lantai kamar mandi yang licin, bahaya terjatuh menjadi sangat nyata. Kamar mandi adalah salah satu tempat paling berisiko di rumah bagi lansia, dan kecelakaan di sana seringkali tidak terdeteksi cepat. Jadi, bagaimana seharusnya lansia memulai ritual mandi pagi dengan aman? Berikut beberapa tips aman dan sehat yang bisa diterapkan. Tunda mandi setidaknya 30-60 menit setelah bangun tidur. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk benar-benar menyesuaikan suhu dan sirkulasi darah. Gunakan air hangat suam-suam kuku, bukan air panas berlebihan yang bisa membuat kulit kering dan tekanan darah turun, atau air dingin yang bisa memicu syok tubuh. Coba mulai dari kaki ke atas secara perlahan.
Jangan langsung mengguyur kepala dengan air. Mulai dari kaki, lalu tangan, baru ke tubuh dan kepala. Gunakan alas kaki anti-selip di kamar mandi. Ini penting untuk menjaga pijakan tetap kuat, apalagi bila ubin kamar mandi licin. Pastikan pencahayaan kamar mandi cukup terang dan selalu sediakan pegangan tangan di dinding untuk berjaga-jaga jika tubuh mendadak kehilangan keseimbangan. Bagi lansia yang menderita hipertensi, diabetes, gangguan jantung, atau mudah kedinginan, mandi sebaiknya dilakukan pada waktu menjelang siang, saat suhu udara lebih hangat. Atau bisa juga mandi cepat di pagi hari hanya untuk menyegarkan wajah, tangan, dan kaki, lalu mandi penuh di jam yang lebih siang. Tak sedikit dokter geriatri menyarankan bahwa bagi lansia, tujuan mandi bukan lagi kesegaran seperti di masa muda, tapi menjaga kebersihan dan kenyamanan tanpa memicu stres tubuh. Maka mandi perlu dilakukan dengan cara yang lebih lembut, penuh perhatian, dan menyesuaikan kondisi tubuh hari itu. Ada satu hal penting lainnya. Mandi juga bisa menjadi waktu bagi lansia untuk menyadari kondisi tubuh. Saat membasuh tubuh, bisa sambil mengecek apakah ada pembengkakan, memar, nyeri, atau perubahan warna kulit yang tidak biasa. Bila ada, jangan dibiarkan. Catat dan konsultasikan ke dokter atau keluarga. Setelah mandi, tubuh akan terasa segar dan bersih. Tapi jangan langsung melakukan aktivitas berat, karena banyak lansia justru merasa lelah atau mengantuk setelah mandi, apalagi jika tubuh belum cukup siap. Maka penting untuk memberi waktu tubuh beradaptasi pasca mandi, duduk sejenak, dan mengatur napas. Kini, kita sudah hampir berada di akhir rutinitas pagi. Tapi sebelum menutup semua aktivitas awal hari, ada satu kebiasaan penting yang masih sering diabaikan, dan ini bisa membuat masalah kecil menjadi besar, tidak memeriksa kondisi tubuh secara umum setiap pagi. Ini adalah kesalahan ke-9 yang sering tidak disadari oleh banyak orang lanjut usia, padahal sangat penting untuk mendeteksi tanda-tanda awal gangguan kesehatan. Kesalahan 9. Tidak memeriksa kondisi tubuh secara umum. Setelah semua aktivitas pagi dilakukan dengan hati-hati, bangun perlahan, peregangan, berdiri stabil, minum air, menjauh dari layar HP, sarapan ringan, mengecek keseimbangan, hingga mandi dengan cara yang aman, banyak lansia merasa bahwa pagi sudah selesai dan mereka siap menjalani hari. Namun, masih ada satu langkah penting yang sering terlewatkan, padahal sangat berperan dalam mencegah penyakit sejak dini, memeriksa kondisi tubuh secara umum setiap pagi. Ya, kesalahan ke-9 ini memang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Banyak orang lanjut usia tidak terbiasa meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan tubuh mereka sendiri. Mereka langsung sibuk dengan rutinitas, atau malah mengabaikan keluhan-keluhan kecil yang muncul. Padahal, tubuh sebenarnya sedang memberikan peringatan halus. Misalnya, terasa sedikit nyeri di dada saat napas dalam, atau jari-jari terasa kesemutan, atau perut terasa penuh meski belum makan banyak. Bahkan rasa lelah yang tidak biasa pun bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Sayangnya, gejala awal dari banyak penyakit serius, seperti stroke ringan, diabetes, penyakit jantung, atau infeksi saluran kemih, seringkali tidak terasa jelas di pagi hari. Mereka muncul sebagai hal-hal kecil, pusing ringan, mual, kaku sendi, atau sulit membuka mata. Bila tidak dicatat, dibiarkan, atau dianggap sepele, gejala ini bisa berkembang menjadi masalah besar dalam beberapa hari ke depan. Karena itu, membangun kebiasaan memeriksa tubuh setiap pagi adalah langkah pencegahan yang sangat berharga. Tidak perlu alat medis canggih. Cukup gunakan perhatian dan kesadaran. Berikut adalah beberapa cara sederhana untuk mengecek kondisi tubuh secara menyeluruh. Periksa kepala dan wajah. Apakah ada sakit kepala ringan? Mata terasa berat? Wajah simetris atau tidak? Untuk deteksi dini stroke ringan, cek mulut dan tenggorokan. Apakah ada rasa tidak nyaman saat menelan? Mulut kering berlebihan? Rasakan napas. Ambil napas dalam 3-5 kali. Apakah dada terasa sesak? Adakah bunyi saat bernapas? Periksa tangan dan kaki. Apakah ada bengkak? Kesemutan? Dingin berlebihan? Nyeri sendi? Coba berdiri dan berjalan beberapa langkah. Apakah keseimbangan baik? Apakah ada nyeri tiba-tiba? Perhatikan buang air kecil pagi. Warnanya. Apakah ada rasa terbakar atau nyeri? Ini bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi ginjal atau saluran kemih. Periksa kulit. Adakah memar baru? Kulit kering atau gatal luar biasa? Ini bisa terkait sirkulasi darah atau gula darah.
Jika setelah pemeriksaan ini Anda menemukan sesuatu yang terasa tidak seperti biasa, jangan buru-buru panik. Tapi jangan pula diabaikan. Catat dalam jurnal pagi atau buku harian kesehatan. Jika dalam 1-2 hari kondisi tetap tidak membaik atau makin mengganggu, segera informasikan kepada keluarga atau periksa ke dokter. Bagi lansia yang tinggal sendiri, kebiasaan ini menjadi sangat penting. Sebab tidak ada orang lain yang bisa mendeteksi perubahan kondisi tubuh Anda secepat Anda sendiri. Sedangkan bagi lansia yang tinggal bersama keluarga, pemeriksaan kecil ini bisa jadi awal komunikasi yang baik. Tadi pagi kaki kiri saya terasa agak nyeri, sebaiknya diperiksa ya. Kalimat sederhana seperti itu bisa menyelamatkan nyawa. Perlu diingat bahwa semakin bertambah usia, tubuh semakin membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Bukan hanya dari orang lain, tapi terutama dari diri sendiri. Memeriksa tubuh setiap pagi bukan tanda kekhawatiran berlebihan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk hidup lebih sehat dan lebih panjang. Kebiasaan ini juga membantu membangun koneksi antara tubuh dan pikiran. Ketika kita sadar penuh terhadap kondisi tubuh, maka kita akan lebih bijak dalam memilih aktivitas harian, makanan yang dikonsumsi, serta waktu istirahat yang dibutuhkan. Ini semua saling berkaitan. Dengan berakhirnya bab ini, kita telah menyelesaikan 9 kesalahan utama yang sering dilakukan lansia saat bangun tidur. Kesalahan-kesalahan kecil yang selama ini dianggap biasa saja, ternyata bisa membawa risiko besar bagi kesehatan dan keselamatan. Namun kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa diperbaiki dengan mudah, dimulai dari kesadaran diri dan kebiasaan baru yang lebih sehat. Tidak butuh obat mahal, tidak perlu perawatan rumit, cukup dengan sedikit perhatian, ketenangan, dan niat untuk hidup lebih bijak. Kini saatnya kita rangkum semua pelajaran penting ini dalam penutup yang hangat, sekaligus memberi semangat baru bagi para lansia agar bisa menjalani pagi hari dengan lebih selamat, lebih sehat, dan lebih bahagia. Setelah kita membahas satu persatu kesalahan yang sering terjadi saat bangun tidur, mungkin sekarang Anda mulai menyadari bahwa pagi hari adalah momen yang jauh lebih penting dari yang selama ini kita kira. Banyak orang, terutama lansia, terlalu cepat melompat ke rutinitas tanpa memberi waktu tubuh dan pikiran untuk benar-benar siap. Padahal, dari sinilah awal kesehatan hari itu ditentukan. Mari kita lihat kembali 9 kesalahan yang tadi telah kita bahas. Bangun tidur secara mendadak. Tidak melakukan peregangan ringan. Langsung berdiri tanpa duduk dulu. Tidak minum air setelah bangun. Langsung mengecek HP atau menyalakan TV. Melewatkan sarapan atau sarapan terlalu berat. Tidak mengecek kaki keseimbangan sebelum berjalan. Langsung mandi dengan air dingin. Tidak memeriksa kondisi tubuh secara umum. Ke-9 poin ini bukan hanya daftar kesalahan, tapi juga merupakan petunjuk penting tentang apa yang perlu dibenahi agar pagi hari menjadi waktu yang paling aman dan menyehatkan bagi lansia. Setiap poin saling berhubungan, membentuk satu alur utuh yang akan berdampak langsung pada kekuatan fisik, ketenangan batin, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Yang menarik adalah, tidak satu pun dari perubahan yang dibutuhkan ini sulit dilakukan. Semuanya adalah hal-hal sederhana yang bisa diterapkan langsung di rumah, tanpa alat medis, tanpa biaya mahal, dan tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain. Yang dibutuhkan hanya satu hal, kesadaran dan niat untuk merawat diri dengan lebih lembut dan bijaksana. Bagi Anda yang berusia 60 tahun ke atas, pagi hari bukan hanya soal memulai hari, tetapi juga tentang bagaimana menjaga diri agar tetap kuat, seimbang, dan terhindar dari risiko-risiko tak terlihat yang sering mengintai diam-diam. Anda sudah melewati banyak fase kehidupan, dan tubuh Anda telah bekerja keras selama puluhan tahun. Kini saatnya memberikan waktu bagi tubuh untuk bergerak dalam ritme yang lebih perlahan, lebih sadar, dan lebih penuh perhatian. Bagi keluarga yang mendampingi orang tua, video ini juga bisa menjadi pengingat penting. Seringkali kita terlalu fokus pada makanan, obat, atau olahraga, tapi lupa bahwa kebiasaan pagi yang aman adalah fondasi dari semua perawatan lainnya. Ciptakan lingkungan rumah yang mendukung lansia agar bisa menjalankan pagi mereka tanpa terburu-buru. Jadikan rutinitas pagi sebagai momen kasih sayang, bukan sebagai beban. Penting juga untuk diingat, pencegahan selalu lebih murah daripada pengobatan. Satu kesalahan kecil di pagi hari, seperti terpeleset karena buru-buru mandi, atau tidak sadar tekanan darah sedang turun, bisa membawa akibat besar. Tapi dengan rutinitas pagi yang tertata, semua itu bisa dicegah, bahkan dengan cara yang menyenangkan. Dan yang lebih penting dari semuanya, rasa damai saat bangun tidur. Lansia yang bangun dengan perlahan, meregangkan tubuh, meminum air hangat, sarapan dengan tenang,
dan memeriksa tubuh dengan penuh kesadaran akan memiliki hari yang lebih ringan, hati yang lebih tenang, dan semangat hidup yang lebih besar. Video ini bukan sekadar informasi. Ini adalah ajakan untuk mulai memperlakukan pagi hari sebagai waktu yang sakral. Sebuah kesempatan harian yang diberikan kepada kita untuk menjaga tubuh, mendengar sinyalnya, dan bersyukur bahwa kita masih bisa membuka mata, berdiri, dan menjalani hari yang baru. Jadi, mulai besok pagi, jangan buru-buru. Bangunlah perlahan. Regangkan tubuh. Minumlah air. Dengarkan napas Anda. Biarkan tubuh merasa dihargai. Karena pagi yang tenang adalah awal dari hidup yang panjang dan bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang tua, keluarga, atau siapa saja yang membutuhkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Semoga pagi Anda esok lebih damai, lebih sehat, dan lebih penuh cinta. Sampai jumpa di video berikutnya.